yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita jumpa lagi dalam program acara merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita telah menikmati pujian bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Puji Tuhan. Kali ini saya akan menyajikan renungan kebenaran firman Tuhan yang mengisahkan bagaimana ada dua orang yang mengalami kuasa kesembuhan dari Yesus. Dan terpancar kebahagiaan-kebahagiaan yang luar biasa karena mereka melihat iman mereka yang luar biasa boleh dapat terjadi di dalam kehidupan mereka. Puji Tuhan, kisah ini ada di ayat Matius pasal yang ke-9. Matius pasal yang ke-9. Ayat yang ke-27, saudara bisa menyimak pembacaan ayat berikut ini. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayalah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Nah, ini ada sebuah peristiwa yang luar biasa yang menyatakan bagaimana iman kepada Yesus itu adalah sebuah hal yang luar biasa. Nah, dalam peristiwa ini atau dalam kisah ini, kita lihat bahwa kedua orang buta ini saat mereka datang kepada Yesus, mereka memohon kesembuhan daripada Yesus. Yesus tidak langsung kemudian menjamah dan menyembuhkan kedua orang buta ini.
Tetapi ada sebuah pertanyaan yang saya pikir ini adalah sebuah pertanyaan yang mau menyatakan iman mereka itu bahwa sebuah hal yang dapat menghasilkan kuasa yang luar biasa. Nah, Yesus bertanya begini kepada kedua orang buta itu. Yesus katakan, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Pertanyaan ini adalah sebuah pertanyaan yang mau membuktikan kepada kedua orang buta ini bahwa hanya dengan iman kepada Yesus, hanya dengan percaya kepada Yesus, mereka akan melihat mujizat kesembuhan. Ini pertanyaan yang luar biasa, di mana Yesus mau membuktikan iman mereka itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Yesus mudah saja langsung menyembuhkan kedua orang buta ini. Tapi Yesus tidak mau bahwa kedua orang buta ini hanya mengalami kesembuhan saja. Tetapi yang Yesus inginkan di balik kesembuhan ini, Yesus mau supaya kedua orang buta ini sadar bahwa iman itu sesuatu hal yang penting di dalam kehidupan mengikut Kristus. Yesus ingin membuktikan bahwa hanya dengan percaya kepada Dia atau kepada Yesus, maka mereka akan melihat kuasa kesembuhan itu. Sehingga Yesus mengajukan pertanyaan ini. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Ini sebuah pertanyaan yang mau membuktikan sebenarnya iman, kepercayaan itu sesuatu hal yang luar biasa. Dan ini Tuhan mau buktikan kepada kedua orang buta ini. Dan hal yang luar biasa bahwa kedua orang buta ini percaya. Mereka yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan mata mereka yang buta. Dan ini terjadi, saudara. Yesus katakan bahwa jadilah kepadamu menurut imanmu. Bukan menurut Yesus, bukan menurut jamahan Yesus, yang artinya bahwa kesembuhan itu terjadi nanti atau saat Yesus menjamah mereka, menyentuh mata mereka. Tidak. Yesus katakan, jadilah kepadamu menurut imanmu. Artinya jadilah kesembuhan itu, jadilah mujizat itu menurut apa yang engkau percayai kepada Yesus. Jadi betapa penting sebuah kepercayaan ini dalam mengikut Yesus. Betapa penting sebuah kepercayaan ini dalam berseru dan memohon kesembuhan daripada Yesus. Harus percaya. Dan memang sebenarnya bukan hal yang sulit untuk mengalami kesembuhan daripada Yesus. Kedua orang buta ini mengalaminya. Bahwa sebenarnya bukan hal yang sulit. Mereka hanya diminta oleh Yesus bahwa mereka harus percaya. Apakah mereka percaya atau tidak? Itu kuncinya. Dan kita lihat, saudara, saat Tuhan Yesus menyembuhkan mereka oleh karena iman atau kepercayaan mereka kepada Yesus, maka meluaplah kegembiraan dari kedua orang buta ini. Sehingga di ayat yang terakhir tadi kita baca bahwa mereka keluar dan memasyurkan Dia ke seluruh daerah itu. Padahal pesan Yesus bahwa jangan memberitahukan kepada orang yang lain. Tetapi bukan hal yang salah juga saat mereka memberitahukan kepada orang yang lain. Itu ada konteks lain lagi. Tetapi kita melihat di sini ada sebuah kegembiraan, kebahagiaan yang meluap dari hati, dari diri kedua orang buta ini. Bukan hanya mereka mengalami kesembuhan, bukan hanya mereka dapat melihat dari kebutaan mereka, tetapi oleh karena mereka melihat bahwa apa yang mereka percayai itu ternyata terjadi.
apa yang mereka imani kepada Yesus itu ternyata terjadi. Bahwa kesembuhan itu terjadi karena mereka mempercayai Yesus. Ini sebuah hal yang luar biasa. Sehingga mengalirlah, meluaplah kegembiraan, kebahagiaan itu. Karena mereka melihat iman mereka, kepercayaan mereka kepada Yesus melahirkan mujizat dan kesembuhan. Nah, dari peristiwa ini ingin menyadarkan kita bahwa dalam mengikuti Yesus, dalam mengiring Yesus, yang Tuhan Yesus inginkan dari kita, yaitu kepercayaanmu kepada Dia, imanmu kepada Dia. Mungkin saat ini ada yang menyaksikan konten video ini. Engkau mengalami sakit penyakit. Mungkin saat engkau mendengar pesan firman Tuhan ini, engkau mungkin mengalami kebutaan. Engkau adalah orang yang buta. Saya ingin katakan, hanya satu kunci kita mengalami mujizat dari Yesus, yaitu kita percaya kepada Dia. Atau mungkin ada yang menyaksikan konten video ini, engkau belum berada di dalam Kristus. Engkau belum menjadi pengikut Kristus. Ingat, hanya butuh modal iman, kepercayaan yang sungguh kepada Yesus. Engkau akan melihat perkara-perkara yang ajaib. Mari saat ini saya ingin sampaikan kepada saudara yang menyaksikan konten video ini. Jangan ragu terhadap Yesus. Percaya kepada Dia. Hanya ini yang Tuhan butuh. Hanya ini yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Tuhan tidak membutuhkan harta kita. Tuhan tidak membutuhkan uang yang banyak. Tidak. Tuhan tidak membutuhkan skill-skill kita. Kehebatan-kehebatan lahiriah kita tidak. Yang Tuhan inginkan dari kita yaitu iman. Yaitu percaya kepada Dia dengan sungguh dan tidak meragukan Dia. Mari saya ingin membangkitkan semangat iman kita. Mari kita percaya kepada Dia. Jangan ragu. Tetap iring Dia. Tetap mempercayai Dia. Tetap mengimani Dia. Maka saudara melihat ada mujizat. Ada perbuatan yang ajaib yang akan saudara alami dari Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Saya yakin, saya percaya renungan kebenaran firman Tuhan kali ini dapat memberkati kehidupan saudara yang menyaksikan konten video ini. Kita jumpa lagi dalam konten-konten video selanjutnya dari perenungan-perenungan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.